Oke, tapi menariknya kalau tadi Anda sampaikan akar rumput nih Bang. Sekali lagi Bang, nampaknya kalau kita lihat, ya ini orang awam, masyarakat awam dan juga kalau kita lihat narasi netizen di media sosial gitu ya. Dengan isu Ganjar Anies. Kok kayaknya nggak mungkin gitu, ini ketemunya gimana gitu kalau kita lihat dari karakteristik ideologi pemilihnya. Oke, kita lihatlah pemilih koalisi perubahan yang biasanya mengkritik pemerintah saat ini. Kemudian juga narasi-narasinya narasi-narasi perubahan dan juga sebagian besar dari mereka adalah kalangan religius begitu ya Pak Anies. Dan kemudian kalau dari kubu pendukungnya Pak Ganjar yang memang biasanya puas dengan pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, kemudian mendukung keberlanjutan dan juga sebagian besar dari mereka adalah nasionalis gitu. Memang betul-betul nampak bertolak belakang gitu Bang. Nanti akan lari kemana akar rumput ini? Kalau Maria buka ada ART-nya semua partai politik di Indonesia, itu nggak ada pembedaan. Ini partai politik nasionalis, ini religius. Pemilih. Oh, kalau pemilih lagi-lagi itu kan bagaimana pemimpinnya. Jadi artinya kalau dari partai politik sendiri itu ya memang semuanya itu nasionalis religius. Dan pemilih itu kan tergantung bagaimana arahan dari elit partai politiknya. Gitu. Jadi kalau kemudian nanti memang Anies Ganjar atau Ganjar Anies gitu ya nanti itu pasti akan ada proses-proses yang dijalankan. Nah, menariknya bila ini beneran terjadi, satu pemerintahannya itu seperti apa gitu ya, karena ini ada dua matahari kembar gitu ya. Terus kira-kira 2029 ini dua orang ini lagi maju lagi nih, Ganjar Anies nih. Siapapun nanti yang jadi wakil presiden pasti akan merasa percaya diri dan maju melawan si calon presiden. Nah, apakah itu kemudian akankah juga dipertimbangkan oleh PDIP? Harusnya ada Bang Masinton nih, menarik juga ini dari partai pencetus gitu ya. Tapi Bang Iqbal, kalau melihat juga nanti akan seperti apa sih ke depannya begitu ya Bang ya. Sekali lagi tadi namanya pemilih ya people change lah kalau misalnya katanya Bang Hensat gitu ya. Tapi apakah kemudian mungkin jangan sampai kemudian nanti pemilih PKS justru larinya ke kubu sebelah Pak Prabowo? Iya, makanya kita lagi-lagi kalau Anies tidak jadi capres mungkin. Tetapi selagi Anies jadi capres itu mungkin masih bisa diterima lah. Karena lagi-lagi partai yang paling solid dan sejak awal mendukung Pak Anies adalah Koalisi Perubahan. Dan kita udah keliling Indonesia, memang masyarakat menyambut perubahan itu dan sambutan Mas Anies luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini peluang Mas Anies saat ini ya, now or never ya kan, sekarang atau tidak sama sekali. Karena di 2029 belum tentu akan terjadi kesempatan ini. Dalam politik ada 3 tanda baca yang biasanya dipakai. Sudah titik, masih koma, atau masih tanda tanya. Sama nih, di PDI Perjuangan, apakah Mas Ganjar sudah titik, masih koma, atau tanda tanya, gitu ya. Kalau di Koalisi Perubahan udah pasti Mas Anies ya. Nah, itu sudah titik atau masih koma atau tanda tanya tuh? Itu titik kayaknya. Oh, sudah titik itu. Nah, itu pasti akan dipertimbangkan. Tadi kan kita bicara Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Tapi kalau ternyata demi kepentingan politik PDI Perjuangan P3 bergabung dengan atau Koalisi Perubahan bergabung dengan PDI Perjuangan vice versa gitu ya. Dan kemudian PDI Perjuangan, waduh, kalau Pak Ganjar memang kita deklarasikan sebagai calon presiden. Kalau calon wakil presiden mungkin ada orang lain mungkin. Gitu ya. Tapi inilah kepentingan politik kan. Kepentingan politik semuanya ya Bang, dan juga kepentingan rakyat sih Bang sebenarnya. Ya, jangankan selain mengkritik PDI aja yang saat ini berada pemerintah, dia mengkritik pemerintahnya sendiri yang dijalankan. Nah, itu kan tanda-tanda PDI Perjuangan mau berubah. Iya. Itu kan kalau nggak mau menerima perubahan ya. Nah, itu dia. Apakah kemudian akan juga bergabung nih perubahan dan juga berlanjutan, nanti kita akan lihatlah. Sekali lagi sayang sekali bahwa dalam diskusi ini partai pencetus wacana Ganjar Anies tidak bisa hadir dalam diskusi kita, yaitu Bang Masinton Pasaribu. Kalau gitu nanti kita lihat ya akan seperti apakah ini hanya mimpi di siang bolong atau kemudian sebuah wacana yang kemudian bisa menjadi kenyataan. Nah, kita akan tunggu nanti dalam pendaftaran KPU. Nah, ini nanti juga akan digarap juga di isu ini gitu ya. Selain di Apa Kabar Indonesia Pagi, batasan calon presiden. Isu wacana duet ini Bang. Kalau batasan usia nanti kita bikin dialog lainnya gitu ya. Nanti Anda juga bisa saksikan dalam Kabar Utama Pagi pada pukul 8.30. Sekarang saya kembalikan dulu lah ke Bayu dan juga Ratih. Bayu dapat salam dari Bang Hensat sama Bang Iqbal. Ya, Bayu. Kok Ratih nggak disalamin sih, Bayu aja yang disalamin. Cemburu tuh. Cuma kita masih menunggu dari tadi ya Bang Masinton kemana, semalam udah oke, pagi hari ini ditunggu sama Ayah tuh di halte bus Transjakarta, Bundaran HI, padahal view-nya cakep banget tadi di situ, harusnya ikut Bang Masinton. Nanti mungkin lain kali bisa hadir bergabung ya Bang Masinton ya. Terima kasih Maria Segaf.
Oke, kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Nanti kita hadirkan kabar-kabar pilihan mengenai politik pastinya ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.